Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang interpretasi perhitungan pada rangkaian RLC. Kenapa ini penting? Karena agar perhitungan dan rumus-rumus yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya itu tidak hanya sekedar menjadi angka-angka saja, tetapi teman-teman tahu dan paham apa fungsi dan juga interpretasi serta aplikasinya di dalam rangkaian listrik. Di video ini nanti teman-teman akan mengetahui sebetulnya angka-angka itu berfungsi seperti apa sih nanti di dalam rangkaian listrik seperti itu. Nah, kita akan mulai dari rangkaian RL seri. Bagaimana rangkaian RL seri itu? Rangkaian RL seri itu adalah seperti ini ya. Oke, kita punya sebuah resistor yang diserikan dengan sebuah induktor dan dipasangkan dengan sebuah tegangan AC, memiliki frekuensi. Ini Vin, kemudian ini dia punya F, punya frekuensi, kemudian di sini ada R, sedikit. R. Kemudian ada, kita ambil XL dulu ya, XL reaktansi induktif. Dan kedua ini digabungkan menjadi suatu impedansi. Nah, kalau teman-teman ingat R sendiri ini adalah pasti memiliki tegangan ya di masing-masing komponen dan tegangannya berbeda. Sedangkan kalau arus keduanya sama ya kalau rangkaian seri. Kita bisa bikin mungkin di sini tambahkan VR kemudian VL. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat gimana sih pengaruh dari Vin terhadap VR dan VL. Ini seperti rumus yang mencari VR jika Vin dan R ataupun XL diketahui. Kita tulis di sini Vin. Kemudian ada R-nya atau F dulu ya. Kita tulis F dulu. Kemudian ada R. Kemudian ada XL, kemudian VR, Z dulu. Kemudian kita bisa dapat nilai I-nya dari Z, kemudian kita bisa mencari VR, kemudian kita bisa mencari VL. Ini ya. Oke. Jadi nanti ke bawah ini adalah nilai-nilai dari percobaan berbagai macam nilai dari yang ada di sini. Kita coba bikin tabel dulu. Oke. Sekarang kita coba asumsikan kita pasang nilai Vin-nya adalah 10 volt. Oh ya, satuannya bentar ya. Satuannya Vin itu adalah volt, frekuensi adalah hertz, R adalah ohm, kemudian XL adalah ohm, Z juga ohm, arus adalah ampere, VR adalah volt, VL juga volt. Oke.
Sekarang kita pasang nilai V-in-nya 10. V-in-nya adalah 10. Kemudian frekuensinya taruhlah 100 Hz dulu ya. 100 Hz. Kemudian kita punya nilai ohm. Kita pasang nilai R-nya adalah 5 ohm. Kemudian XL-nya nilainya adalah juga sama 5 ohm juga. Kita bikin sama dulu. XL dan R sama. 5 ohm, 5 ohm. Tapi sudut fasanya tentu berbeda ya. Kalau R itu sudut fasanya adalah 0. Kalau XL adalah 90 derajat. Nah, sekarang Z-nya tentunya kita bisa mencari Z dari R dan XL. Itu biasa pakai kalkulator di web 5 sudut 0 ditambah 5 sudut 90. Kalau kita ambil saja nilai besarnya saja. Oke. Nilainya adalah 7,7. Teman-teman bisa coba cari pakai kalkulator juga. Hasil dari Z-nya adalah 7,07. Nah, sekarang kita bisa cari arusnya. Karena sudah dapat Z, arusnya adalah V dibagi Z. Oke, akan mendapatkan nilainya 1,41 ampere. Kita kecilkan. Kemudian, nah, setelah dapat I, artinya kita bisa dapat tegangan dari R dan juga tegangan di L. Ini berarti R dikali sama I. Oke. Sini juga 7,7 volt. Kemudian VL-nya XL dikali I. 7,7. Oke. Kalau R dan XL-nya sama, tentunya kita akan mendapatkan VR dan VL-nya juga nilainya sama. 7,07, 7,07. Nah, sekarang bagaimana seandainya jika nilai XL-nya, konsentrasi ya, nilai XL-nya itu kita ubah. Bisa jadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Kita coba kecilkan dulu. Ini saya taruh di tengah saja. Kalau ke atas dia nanti akan mengecil, kalau ke bawah dia akan membesar. Teman-teman konsentrasi. Sekarang nilai XL-nya saya perkecil sebesar 1,2 kalinya. Artinya nilai 5 ini saya bagi dengan 1,2. Hasilnya adalah 4,17. Terus ke atas saya perkecil nilainya. Nah, saya punya nilai XL-nya semakin mengecil. Tapi nilai R-nya tetap. Nilai yang lain juga tetap. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat ya. Perhatikan yang dilihat adalah nilai XL yang semakin mengecil. Kalau mengecil kita pasang dia nilainya merah. Dia semakin mengecil. Kita lihat dulu yang 4,17 nilai XL-nya. Nah, oke, kita bisa dapat lihat bahwa jika R-nya tetap, XL-nya diperkecil, Z-nya juga otomatis akan menjadi kecil, arusnya menjadi besar, VR-nya menjadi lebih besar, dan VL-nya mengecil. Dari asalnya 7,07, XL-nya 5, XL-nya jadi 4,17, VL-nya jadi 6,4. Sedangkan VR-nya jadi meningkat. Jadi kalau kita perkecil XL, dia VR dan VL-nya menjadi VR-nya naik, VL-nya turun. Seperti itu.
Coba kita sekarang copy semua ke atas. Nah, teman-teman dapat melihat di sini VR-nya naik. Kalau XL-nya turun, VR-nya naik. VR-nya itu di sini ya. Tegangan di resistor naik, sedangkan tegangan di induktor menurun. Ikut dengan nilai XL-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin pada rangkaian RL seri, semakin kecil XL, tegangan pada L semakin kecil, dan tegangan pada R semakin besar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan XL-nya saya naikkan sebanyak 1,2. 5 dikali 1,2. Terus saya naikkan sampai nilainya seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi jika misalkan nilai XL-nya saya naikkan, yang lain nilainya sama? Nah, kita dapat melihat bahwa nilai VR-nya mengecil. Ini XL-nya naik ya. XL-nya naik, kita pasang hijau. Kalau XL-nya naik, nilai VR-nya mengecil, dan nilai VL-nya meningkat. Oke. Pada rangkaian RL seri, semakin besar XL, tegangan pada L semakin besar dan tegangan pada F semakin kecil. Coba ini saya naikkan jangan 1,2, 1,3 deh. Biar agak kelihatan sampai dia nilainya 9,9, kita naikin 1,4. Turunkan 1,4. Nah, ini 1,4 ya. Ini juga sama 1,4. Oke. Lihat di sini, ketika diturunkan nilai VR-nya lama-lama akan sama dengan V-in. Sedangkan nilai VL-nya akan mendekati 0. Akan lama-lama hilang nilai VL-nya. Sedangkan nilai VR-nya semakin mendekati V-in. Nah, sama juga kalau misalkan XL-nya naik, nilai VR-nya mendekati 0, nilai VL-nya mendekati nilai V-in. Sama. Ini misalkan ya, L semakin kecil, VL mendekati 0, sedangkan VR mendekati V-in. Nah, sebaliknya, kalau XL-nya semakin besar, VL-nya mendekati V-in, sedangkan VR-nya mendekati 0. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa
Kalau XL-nya berubah itu terjadi perubahan pada VR dan VL juga. Dan itu VL sejalan dengan XL dan VR-nya berkebalikan dengan perubahan XL-nya. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya apa? Teman-teman semua, kalau ingin merubah atau ingin mengecilkan nilai tegangan output yang ada di XL atau R, teman-teman bisa ubah nilai XL-nya. Nah, nilai XL itu dia bergantung pada apa? Nilai XL akan bergantung pada, kalau XL itu rumusnya kan adalah XL sama dengan 2 dikali Pi dikali F dikali L. Itu ya, 2 dikali F dikali L. Nah, sekarang coba kita tambahkan nilai L-nya. Di sini. L atau Henry. Kita milih Henry lah. Nah, nilai Henry. Biasanya kalau nilai induktor dalam suatu rangkaian, tentu kita nggak bisa mengubah-ubah nilai L-nya kan. Yang berubah nanti adalah frekuensinya. Jadi L-nya mungkin akan kita bikin, kalau nilai L ini kan sama dengan XL dibagi 2 kali Pi dikali F ya. Ini ya rumusnya. Oke. Sama dengan XL dibagi dalam kurung 2 dikali Pi dikali F. Nah, kalau milih Henry dia dikali 1000. Oke. Nah, ini kan L-nya berubah ya. Sekarang kita pengennya F-nya yang berubah. Artinya nilai L-nya kita tetapkan di sini mungkin 8 ya. Di tengah-tengah ini dia 8 mH. Kita ganti semua jadi 8. Oke. Sekarang nilai F-nya yang berubah. Nilai F-nya kita pasang jadi fungsi mencari F adalah dua Pi dikali L. XL dibagi 2 Pi dikali L. Sama dengan XL dibagi 2 dikali Pi dikali L L itu dikali 10 pangkat minus 3. Oke, ini kita akan mendapatkan hasilnya, frekuensinya. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ternyata kalau nilai L-nya tetap,
nilai XL-nya akan mengikuti nilai F-nya. Nah, di sini F-nya 100 di tengah-tengah. Kalau nilai F-nya 100, artinya XL akan menjadi sama dengan R. Nah, semakin kecil nilai F-nya, maka XL-nya pun akan semakin kecil, sehingga FVL-nya menjadi lebih kecil, VR menjadi lebih besar, seperti itu. Merah, hijau. Nah, seperti itu. Jadi, nilai tegangan yang ada di dua buah komponen ini akan mengikuti besar frekuensinya. Ini bisa kita tambahkan lagi. Pada rangkaian RL sendiri, semakin kecil, ini XL udah ganti lagi jadi F aja. Semakin kecil frekuensi, tegangan pada L akan semakin kecil, dan tegangan pada L akan semakin besar. Nah, sebaliknya, pada rangkaian RL seri, semakin besar frekuensi, tegangan pada L akan semakin besar, dan tegangan pada R akan semakin kecil mendekati 0. Nah, kalau teman-teman lihat, titik tengah antara perubahan dia semakin kecil atau semakin besar berada jika nilai XL itu sama dengan nilai R. Jadi itu titik tengahnya. Dan di titik tengah itu frekuensinya adalah sekitar 100 Hz. Atau 99 atau mendekati 100. Oke. Itu dulu mungkin pemahamannya. Jadi teman-teman coba pahami dulu, nanti kita akan berlanjut ke bagaimana hal ini bisa menjadi aplikasi pada filter atau tapis atau penyaring frekuensi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.